la hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyati wa aswanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ali kullin wa ashabi kullin wa muassisi Jamiah Nahdlatul Ulama Mbah Yasin Asy'ari Mbah Yai Wahab Hasbullah Mbah Yai Bisri Sansuri Musannif Batal Kitab Al-Alamah Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi Allah alaina min karomatihim wa barakatihim wa nafa'ana bi ulumihim lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khairul maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Atas biasanipun selama kajian kalau ada masalah-masalah silahkan ditulis, disiapkan sehingga nanti setelah usai penyampaian materi bisa langsung disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani antakuna masafatuhu sitata asyara farsakhon. Wasani utawi sarate jamak qasar sing nomer loro iku antakuna yen to ana apa masafatuhu pelakone safar ayis safari tegese pelungan bepergian iku sitata asyara 16 apane farsakhon farsai tahdidan nglawan ukuran mesti fil asokhi ing dalam miturut kol asoh. Jadi ukuran pasti tidak kira-kira menurut kol asoh. Berarti muqabilul asoh tidak harus pasti tapi kira-kira 16 farsah. Walatuh sabulan ora den itung apa mudatur rujui mangsane bali minha saking masafah. Jadi ngitungnya adalah P bukan PP. Jadi pergi atau pulang, jarak pulang atau jarak pergi. Wal farsakhu utawi sak farsah iku salah satu amyalin telu piro-piro mil. Jadi farsah itu ukuran Arab, mil juga ukuran Arab. Wahina idin lan ing dalem semangsane mengkono-mengkono wal farsah salah satu amyal famajmu'ul farosihi mongko utawi kumpulane atau jumlahe pira-pira farsah iku samaniatun 8 wa arbauna lan 40 apane milan milih mergo 16 ping telu jumlahe 48 mil karena satu farsah 3 mil berarti jumlahnya 16 farsah sama dengan samaniatun wa arbauna milan. Lawal milu utawi sak mil iku arbaatu alafi khotwatin 4.000 jangkah. Sampai detail ngoten niku soalé niki ukuran-ukuran primitif riyen dereng enten meteran nggih. Dadi damele nggih jangkah. Lawal khutwatu utawi sak jangkah iku salah satu akdamin telu pira-pira delamaan. Telung delamaan niku sak langkah. Wal muradu utawi kang den karepake bil amyali kelawan pira-pira mil iku al hasyimiyatu mil hasyimiyah. Jadi istilah mil itu macam-macam, ada mil hasyimi, ada mil hijazi, ada mil bani-bani yang lain di Arab sana. Lah yang dimaksud adalah di dalam ukuran ini mil hasyimi. Bapak Ibu sekalian, ngeten iki sami kalian zakat. Jadi ukuran niku lek tenggene kitab kuno niku mesti awake dhewe nggih mboten ngerti. Jadi lek zakat niku ya sak mut, sak sok apa patang sok ya ukurane kan sok mut. Wasak lah ngoten niku nggih angel. Ukuran apa jenenge perjalanan nggih ngoten, mil farsah. Lah sing enak niku kita mempunyai jadi awake dhewe niku ukuran-ukuran konversi dari Arab ke
ke Indonesia. Niku lek teng toko kathah Bu, dadi awake dhewe enak. Nggih, dadi teng mriku misale ukuran zakat insyaallah kathah nggih. Terus ukuran napa jenenge perjalanan-perjalanan ngeten iki khilafiyahnya nggih kathah. Lah niku malih mboten napa mboten bingung awake dhewe. Lah iki 16 farsah pira. Lah lek tenggene napa ilmu ukuran sak mil niku sekilo 600 meter. 1 kilo 600 meter. Coba lek terus dikalikan jenengan dijajal mawon maksudnya 48 ya jajal 48 kali 1,6 lah ini 76 kilometer lek teng niki nggih. Dadi lek kita napa ndamel ukuran iki 48 mil gitu kali 1 kilo 600 meter niku 76 kilo. Lah niki mboten masyhur karena ini terendah. Karena di dalam kitab-kitab yang lain niku konversi tenggene farsah teng kilometer niku macam-macam. Nggih. Akhiripun sing masyhur niku tengah-tengah niku 80,600 meter. Jadi 80 kilo 600 meter niku teng kitab Tanwirul Qulub. Jadi lek kitab-kitab sing radi anyar, kitab-kitab agak baru niku sampun enten konversine. Mangke jenengan mboten sanggumpun enten 91 ngoten nggih enten. Jadi jarak kosor niku 119 niku nggih wonten. Tapi yang kita temukan yang paling dekat niku 80,600 meter. Lah Trenggalek Surabaya niku pun langkung-langkung karena 100 hampir 200 kilo. Lek Galek niku ukurane nggih Kediri sing perbatasan Kertosono lah. Mergo lek saking Sumberingin dugi Lirboyo niku 74. Lah mangke lek wis kalau sudah agak ke utara niku lho perempatan besar teng Kertosono niku lho ngebrak napa jenenge niku. Lah niku wis aman wonten mriku. Paling mboten. Lek warung Bu Titin niku kados nggih pun sekitare nggih. Lek sing wong bepergian apal nih warung-warung ngoten niku to. Lek riyen kan lewat Jombang niku walung pojok sakniki jarang. Soale sampun medal tol. Jadi ideal sarapan bepergian kalau pergi ke Surabaya, kalau dulu pojok Jombang. Lek sakniki warunge Bu Titin nggih. Niku pun saged lah niku. Nggih, niku kan pun celak. Nggih. Insyaallah niku sampun saged mulai jarak yang bisa jamak qasar. 80,600 meter di Tanwirul Qulub. Nah, perbedaan-perbedaan niki Bapak Ibu sekalian niku memang perjalanan bisa qasar salat niku asline mboten damel ukuran ngeten niki. Niki sampun konversi saking perjalanan ideal nggih. 2 hari 2 malam menggunakan unta, rombongan unta. Akhiripun dikonversi teng farsah. Farsah awake dhewe sik bingung maneh karena itu ukuran alap dikonversi teng kilo ngoten lho. Jadi 16 farsah niku nggih ulama tidak sepakat. Karena sekali lagi dasar aslinya adalah perjalanan 2 hari 2 malam yang normal rombongan pakai unta, kafilah ngoten niku. Medannya sedang. Lah ngeten kan nggih angel Pak Bu, cara awake dhewe. Lho terus sepiro ngoten niku kira-kira. Lah mungkin lek wong Mesir ngono bayangne karena mungkin yang Istiqra meneliti ini adalah bayangane niku gurun. Terus napa medannya tidak ada perbukitan akhirnya segini. Tapi mungkin bagi orang Iran ya mungkin beda lagi, orang Hijaz beda lagi ngoten mulakno
ukuran ini menjadi beda-beda. Ada yang 80 kilo, ada yang 91, ada yang 119. Lek sing 119 sih mungkin saja kan istiqroe. Lah iki bukit anu ngurung leren ngerokok, salat istirahat. Jadi macam-macam. Niku sing cedhek nggih. Lek sing farsae tinggi, nah mungkin itu diasumsikan ngoten-ngoten niku wae. Kados ukuran zakat nggih sami. Zakat niku nggih sak sok satu sok sama dengan 4 mud. Orang Arab memakai takaran ya. Dikonversi ke kilo, lah niku nggih beda-beda. Karena ukuran niku kados wong Jawa niku kan damel napa lek riyen? Alu dulu. Beruk nggih. Dacin. Beruk itu terbuat dari mangkok kelapa, ya, cangkok kelapa, betul. Lah nggih, bathok. Lah lek bathoke wong Salam, daerahe subur, kambile yo gede-gede. Kan ngoten, sumber ringin, bathoke cilik-cilik. Lah we beda. Akhire cara dikilo ngoten lho. Sakwise dituki beras, dikasih beras, dikilo ya tentu berbeda-beda. Dari sinilah perbedaan-perbedaan ukuran zakat, perbedaan-perbedaan ukuran jamak qashar. Ya ngoten. Wasalisu utawi kang nomor 3 iku ayakuna yen to ana sapa al-qasiru wong kang ngosor salat iku muadzin wong kang nekani, maksudnya ada iku muadzin wong kang nekani bisolati kelawan salat, artinya salatnya bukan qadha ar-rubaiyati kang bangsa 4 rekangate. Jadi setelah nomor 2 ini tentang jarak, bahwa dispensasi qashar salat yang asalnya 4 boleh 2 rakaat itu apabila jarak perjalanannya 80 kilo, 600 meter. Berarti kalau orang mau bepergian ke Tulungagung, nah ini tidak boleh mengambil dispensasi qashar. Sekalipun pakai sepeda ontel. Lah kula wesel ya. Enggak bisa. Nah ini sudah nanti menjadi orang liberal. Liberal itu kan terlalu mengandalkan logika, mengandalkan pikiran. Sehingga kalau menurut orang-orang liberal hal-hal semacam ini nggak masuk akal. Kalau menurut mereka yang masuk akal, dispensasi itu kan kemurahan, kemudahan dari syariat karena masakoh. Karena kita terlalu berat apabila perjalanan yang demikian melelahkan itu kemudian sholatnya tidak boleh dikurangi rakaatnya atau tidak boleh dijamak. Lah asumsi masakoh itu kalau jaraknya panjang, jaraknya jauh. Lah kita di samping pakai alasan masakoh, kita juga menggunakan nas karena hadisnya itu pakai jarak. Ngoten nggih. Lah lek wong liberal mboten. Ya pokok ya, ketika perjalanan itu masakoh maka boleh mengambil dispen. Tidak ada urusan jarak. Sehingga kalau pakai Fortuner ya, dari Trenggalek ke Surabaya wis nggawa sopir pisan, lah ini ya nggak boleh dispen karena tidak lelah gitu. Lah sebaliknya kalau kita ke Tulungagung atau ke Durinan pakai sepeda ontel atau becak, ini dapat rukhsah karena kita lelah. Nah ini wis ketularan wong liberal ngoten-ngoten gawat. Liberal itu ngoten. Wong nutup aurat nggih ngoten lak awake dhewe. Menutup aurat itu di samping untuk menghindari pelecehan seksual, menawarkan nafsu kepada lawan jenis, itu kan karena kita nggundelin nas Quran hadis bahwa laki-laki kalau di hadapan perempuan lain sekian, kalau perempuan di hadapan laki-laki bukan mahramnya sekian, itu kita kan ada nasnya. Tapi lek wong liberal mboten.
karena maksud tujuannya adalah untuk menjaga agar lawan jenis tidak tertarik, agar supaya menghindari pelecehan seksual, maka disesuaikan dengan kondisi. Adalah orang liberal. Sehingga kalau di pantai itu orang pakai bikini ya nyatu ya memang situasinya begitu, maka ya pakai bikini itu sudah cukup. Yang penting anunya tidak kelihatan begitu. Nah, adalah orang liberal. Jadi kepantasan pabrik ini gawat. Jadi demikian pula orang ke sawah. Demikian pula wong sing elek rupane. Ya wong elek rupane niku aja meneh ditutupi dibelak kotang mawon kan dene sing tertarik gitu loh. Kalau orang liberal ya enggak perlu. Begitu. Orang ke sawah itu kan makrotnya situasinya kan enggak menarik karena ke sawah. Ya, maka kalau ingin tandur memunguti padi gitu ya biasa-biasa kepantasan itu liberal. Makanya awake dhewe sekarang banyak konten-konten yang produknya itu tidak hanya dari kita, maka itu mohon berhati-hati. Jadi awake dhewe niku jane wis penak, jadi kita tengah-tengah. Tidak terlalu saklek, juga tidak terlalu kita liar di dalam berpikir. Apa enek sing sebalike wonten lho, Bu. Dadi enek kebalikane liberal niku wong sing saklek betul. Dadi wong wedok niku ngeten-ngeten mboten pareng, kena kejah cadaran danten iki. Cadaran kudu izin dengan suami, bareng ngoten lek gak dijini yo gak oleh. Nah ngoten. Terus ya nggak boleh, pokoknya belajar dengan laki-laki ini nggak boleh. Ya tugasnya di sumur, di kasur, di dapur nih pupur. Nah ini yang terlalu saklek. Di dunia itu masih ada, namanya Afghanistan. Afghanistan sebagian Iran. Tahu sekarang isu namanya Amini itu, yang sekarang akan menjadi pemicu revolusi di Iran. Nah itu hanya gara-gara dia tidak mau memakai cadar. Akhirnya dieksekusi, gitu. Mati. Akhirnya menjadi perlawanan kaum wanita terhadap kebebasan dalam bermadzhab, bukan kebebasan bebas-bebas, tidak ada aturan. Di Afghanistan sama, jadi perempuan nggak boleh sekolah. Jadi harus di rumah. Jadi kita itu sudah enak tengah-tengah. Tapi juga jangan kebablasan gitu. Nah, nggak boleh. Jadi fundamental ya jangan, liberal ya jangan, tengah-tengah lah. Wasalis ayakunal qasir muadzin bisolah arubaiyah. Jadi syarat yang ketiga, orang boleh dispensasi jamak qasar itu kalau sholat yang dikosor di perjalanan itu sholatnya ada itu bukan sholat utangan, bukan sholat qadha. Yang berikutnya jumlah rakaatnya yang 4. Jadi berarti napa mawon duhur, asar dan isya. Jadi yang maghrib, subuh tidak boleh. Karena barang ini wis cilik, ya aja dicilik nih maneh, entek mangke. Jadi as-shaghir la yusohor. Wis titik arti dispen maneh, habis nanti 4 ya. Amal faitatu hadron. Amal faitatu anapun utawi solat kang pot itu solat yang terhutang, hadron ing dalem omah iku fala tuqdo monggo ora kena den qodoi apa faitah hadron fihi ing dalem safar maksuratan halih den kosor. Nah untuk solat-solat yang terhutang ya kodok itu, tapi utangnya di rumah. Kita punya utang solat di rumah.
itu tidak boleh diqodoi di perjalanan dalam bentuk qashar. Lah, kesimpulannya bahasa fikih itu kan sangat jeli seperti itu. Kesimpulannya, kalau pertama sholat itu terhutang di perjalanan masih boleh. Nah, semisal kita perjalanan ziarah Wali Songo, hari kedua kita ketiduran, tidak sholat duhur, besoknya baru kita ingat hari ketiga itu, oh iya, kemarin saya ketiduran sholat duhur itu. Silahkan ini diqodoi, ya, dan silahkan dengan cara qashar, karena utang sholat ini ada di perjalanan. Yang tidak boleh itu utang yang dari rumah. Yang kedua, sholat terhutang di rumah itu bukan berarti tidak boleh diqodoi di perjalanan, ya malah harus segera, cuma jangan di qashar, begitulah pengertiannya. Jadi kita mau ziarah, berangkatnya hari ini, kemarin kita punya hutang sholat asar, akhirnya kita pergi mulai start perjalanan sampai Jombang, ingat, oh iya ya, kemarin saya punya hutang sholat asar, ya langsung diqodoi, tapi tidak boleh di qashar. Nah gitu. Jadi fikih itu simpel tapi mengandung pengertian-pengertian, mafhum-mafhum yang banyak. Ini yang harus dipahami. Makanya di sini disebutkan wal faitatu utawi salat kang pot yang terhutang fisafari ing dalam pelungan iku tuqdo kena den qadha ya apa faitah itu fisafar fihi ing dalam safar maksuratan halih den qashar la fil hadori ora ing dalam omah. Jadi ini seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, sekalipun kemarin sudah kita jelaskan, yang salah paham akan kita ulangi bahwa kadang orang memahami jarak itu adalah jarak mulai boleh qashar, boleh melakukan sholat qashar. Jadi bukan. Yang dimaksud jarak tadi adalah jarak di mana niatan seseorang bepergian itu memenuhi syarat jarak qashar. Bukan masalah mulai kapan kita boleh sholat qashar. Kalau start boleh qashar itu setelah melewati tapal batas desanya. Sehingga kalau niatan kita itu sudah mau ke Surabaya, begitu ya. Lah, maka bagi orang Salamrejo itu kalau sudah masuk desa Sigit, saya ulangi, niatnya mau ke Surabaya, kita orang Salamrejo, kalau ke Surabaya kan jaraknya sudah memenuhi syarat, gitu. Lah, maka boleh jamak qasharnya kita setelah melewati tapal batas Salamrejo. Kalau di sini kita ke selatan, kalau sudah Sigit. Kalau kita mau mengambil ke utara, mungkin setelah kita masuk desa Buluagung, betul, betul, Mbak. Nah, begitu. Jadi ini yang harus dipahami. Sehingga pulang pergi sama. Sehingga orang itu harus mempertimbangkan ini kalau bepergian, kalau tidak ingin repot di perjalanan. Contoh kita pergi waktu duhur, ya. Kita berangkat mau ziarah, ya dimanfaatkan saja ini biar tidak repot nanti kita ngijir menghitung, wah enaknya nanti kita berhenti dulu di Masjid Besar Sumberingin misalnya begitu, kita sholat jamak takdim dan qashar duhur dan asar. Lah nanti biar tenang sampai kita nanti kewajiban sholat kan maghrib, tenang kita. Jadi ilmu ini harus kita manfaatkan seperti itu. Yang penting jangan sampai jamak qashar itu di rumah. Kenapa? Karena yang mendapatkan dispen itu musafir, orang yang dalam bepergian. Kalau masih di rumah namanya belum musafir, masih mukim. Lah kata syariat, kapan orang berstatus musafir?
ketika sudah melewati batas desanya. Mulane kula niki jenenge musafir. Nah, karena saya sudah keluar dari desa saya. Cuma persyaratan lain tidak terpenuhi untuk saya bisa jamak qashar. Apa? Jarak. Nah, gitulah. Bisa dipahami? Nah, pulang juga begitu, Pak Bu. Saya itu sering memanfaatkan itu. Nah, ini dengan sopir saya ini. Kalau saya program jauh dari Surabaya, kok saya maghrib sampai di Trenggalek itu ya. Itu saya bisa memilih. Bisa saya jamak sebelum sampai Sumberingin. Biasanya saya di Donglurah misalnya. Saya manfaatkan kalau masih maghrib ya jamak takdim. Saya di Donglurah itu. Atau kalau sudah agak mepet, saya habiskan saja maghribnya, saya niati jamak takhir. Jadi nanti saya sampai rumah, wis tengok-tengok saya. Wis rokokan sana gak punya beban karena saya sudah sholat. Karena batas ini akan habis kalau jenengan masuk di sana jenengan. Jadi kalau pergi itu setatnya bisa jamak qashar setelah melewati desa, begitu pula jenengan pulang. Misalnya dari Surabaya, itu jenengan masih status musafir sebelum masuk desanya. Oleh sebab itu ini monggo dimanfaatkan, karena saya sering memanfaatkan ini. Dan pengalaman saya itu kalau tidak dimanfaatkan kadang nggih keter Bu ibadah niku. Coba ke Surabaya wis kesel gitu, wis sholat maghrib tapi sing diutang isya. Akhirnya layah-layah karena kelelah tenan, keturun tenan, ya kan begitu. Wadang hilang isaknya, lo kan rugi Pak Bu. Jadi bukannya kita itu ibadah kok wajahnya kok di tenteng nih, bukan. Justru ada dua manfaat. Pertama kita menerima suguhan Allah, karena rusuh itu suguhan pangeran. Jadi cara anu le lho, kowe tak ngai hadiah. Mergo awakmu aku yo ngerti kok ajek kesel men jarakmu atuh. Iki lho tak ngai hadiah. Lho sakniki coba lho jenengan ngai hadiah ora ditampa niku, cara jenengan sing ngai ngersula napa mboten? Kecewa. Lah maka Allah jangan dikecewakan. Begitu itu yang pertama. Yang kedua, di dalam beberapa kasus niku tidak malah baik ibadah kita. Tapi malah gor napa malih teko gitu. Jam 3 bengi atau jam 4, jam 3 ya sakniki. Urung sholat subuh, wah ini gawat nih. Lek orang jenengan melek nih gitu. Wah ini bisa kunutnya bisa mepe kunut gitu. Jadi subuhnya bisa mepe kunut. Jadi ini yang harus kita jelaskan karena masih ada orang itu terkecoh dengan jarak. Dipikirnya orang jamak qashar itu di samping jaraknya jauh, itu mulai boleh sholat jamak ya setelah melewati jarak yang jauh itu gitu. Bukan. Ini maka saya ulangi. Warobe utawi kang nomor 4 iku ayan miyah. Yen to niat sapa al musafiru wong kang pelungan, wong kang ana pelungan. Niat al qasra ing ngosor as-sholata ing salat ma'al ihrami ing dalem sertane takbiratul ihram biha ing dalem salat. Jadi niat syaratnya lagi niat qasar itu seperti semua aturan ketika orang sholat itu diletakkan saat takbiratul ihram. Jadi mulut kita dimanfaatkan untuk membantu hati. Akhirnya kita niat usolli fardhu dhuhri maksuratan madan mustaqbilal kiblati. Makmuman bisa kalau makmum adaan-adaan lillahi ta'ala, atau maksuratan rakaataini juga bisa. Kok angel men basa Jawa, basa Indonesia monggo hatinya ngomong niat ingsun aku ki lho salat dhuwur tak qashar. Niat ingsun aku salat dhuwur 2 rakaat bisa. Karena 2 rakaat itu artinya kita qashar. Kok angel men? Nggak apa-apa bagi orang awam daripada jenengan kesulitan. Ini bagi yang kesulitan ya. Karena tidak semua orang itu bisa membarengkan niat itu dengan takbir. Jadi kadang saya lihat itu Allahu Akbar, ulangi lagi
Allahu Akbar sampai berulang-ulang. Saya tanya, opo Kang Atik bolak-balik kan? Kula niku lho ngepasne niat ndak pas-pas air masak gitu. Bahkan ada orang itu sampai yang diputer-puter, wah gitu. Ya nggak apa-apa, yang penting tidak takalluf ya, tidak mubalah kok. Lah, maka kita menggunakan pendapat khusus bagi yang kesulitan ya. Menggunakan pendapat yang boleh niat itu diletakkan sebelum takbir. Nah, iskan penak toh nggih. Tapi tetap harus di hati karena mahalun niyah al-qalbu. Niat niku teng ati. Nggih. Mun niki mawon niku lek kesulitan nggih. Lek kula alhamdulillah sejak kula bajal salat niku enak. Kula niki saged. Dadi Allah, niku pas Allah niku ati kula iki gelem kula jak ngomong usoli fardhu dhuhri niku gelem, ngoten lho. Lek kula. Nah nggih. Lah tapi untuk orang-orang awam, ngoten nggih, sing sok-sok yang biasanya sulit, maka ada yang bisa dipertanggungjawabkan karena masih madzhabul arba'ah Hanafiyah dan sebagian Syafi'iyah boleh niat itu pra takbir, sebelum takbir. Nggih. Niku napa jenenge sing kesulitan. Ngapunten iki sing kesulitan mawon. Jadi kalau yang sudah mudah ya jangan. Karena yang dibarengkan dengan takbir itu pendapat mayoritas ulama. Oke. Dan ini lek jenengan ngaji kepada orang awam ya personal lah. Aja diomongne lek gak wong sing angel-angel. Kenapa saya sebutkan? Karena jenengan ustadz semua, gitu loh. Nah kan begitu. Jadi saya agak khawatir nanti akan disalahgunakan, akan di nopo. Ya digampang lah begitu. Jadi saya tahu ini saya melalui ngaji-ngaji teng gene umum ngoten ya, pengajian umum mboten pernah kalau nyampe ning ngeten-ngeten iki. Bisa salah tanpa gitu. Nah, jadi karena saya ngaji kepada ustadz-ustadz nah yang bisa menakar gitu, maka saya sampaikan. Jadi lek sing kesulitan mawon mangke ditakoki nyapa lho. Utawa nek sing mengeluh lah maka kita wis gak apa-apa kanggo awakmu aja diomongne liyane. Iku saestu niku. Ma'al ihram. Lah kalau digabung dengan jamak niat itu usolli fardhu dhuhri maksuratan wa majmu'atan ilal asri. Kalau di asar kita ngomongnya takhiron lillahi ta'ala, kalau kita letakkan di duhur takdiman lillahi ta'ala, itu bahasa Arabnya. Lek basa Jawane, basa Indonesiane dan itu juga boleh monggo. Neng ati niat ingsun aku sholat duhur tak kosor lan tak kumpulno majmu'atan itu saya jamak, saya kumpulkan dengan sholat asar. Jadi rukhsah itu bisa salah satu bisa digabung ya. Jadi orang jamak saja itu bisa. Artinya duhur asar dilaksanakan di duhur atau di asar, cuma yang 4 rakaat semua namanya jamak saja. Bisa dipahami? Atau kosor saja. Sholat duhur di waktu duhur til yang asalnya 4 2 rakaat namanya kosor saja. Ada yang jamak ya kosor. Nah, jadi bisa digabung. Bisa dipahami nggih? Wal khamisu ta kang nomor 5 iku alla yaktamma. Yen to ora makmum sapa musafir fi juz'in ing dalem bagian min sholatihi saking sholate musafir bimukimin kelawan wong kang mukim. Ai biman tegese kelawan wong yusolli kang salat sapa man salatan kelawan salat tamatan kang sampurna. Tujuane liyasmala supaya mengku sapa man al musafira ing wong kang ana pelungan al mutimma kang nyempurnaake. Niki sangat penting Bapak Ibu sekalian. Dados jadi kalau kita di bepergian kalau ingin jamaah dengan orang lain ya, di luar rombongan kita atau kita bepergian sendiri, maka tanya dulu. Kalau enggan bertanya,
lebih baik sholat sendiri atau sholat jamaah dengan rombongannya. Kenapa? Itu ketika kita mau jamak kosor loh, mau kosor loh. Kalau mau ya monggo. Jadi kita bicara kita mau mengkosor sholat. Sekali lagi saya ulangi, kalau kita bepergian mau mengkosor sholat, kalau mau sholat maka pertama disepakati dengan rombongannya. Mau apa kita? Sholatnya sempurna atau dikosor, dijamak atau tidak, disepakati. Dan jangan kita makmum tanpa klarifikasi kepada orang luar. Nah ini bahaya, orang luar rombongan kita maksudnya. Karena orang mengkosor itu tidak boleh makmum dengan orang yang tidak mengkosor. Lah orang tidak mengkosor itu mungkin mukim, karena mukim pasti tidak kosor, atau sama-sama musafirnya tapi dia tidak kosor, itu juga tidak boleh. Jadi dispensasi itu harus makmum kepada yang mengambil dispensasi. Jadi sama-sama musafirnya itu nggak boleh silih genci. Jadi misalnya imame terus budi Pak Imam, wah lah aku suwe hat le aku le, wes gak sah tak kosor aja. Kalau begini maka imam ini biar sholat sendiri aja. Yes Pak Imam lah sholat atau dhewe ae gitu. Karena apa? Memang tidak boleh berjamaah. Kalau imamnya ini nggak kosor, tidak boleh dijadikan imam makmum yang kosor. Kecuali semua sepakat. Wong nggih lek ngoten monggo, mboten sah dikosor, lah lek ngoten monggo jamaah. Jadi intinya orang kosor tidak boleh jamaah di belakangnya imam yang tidak mengkosor, baik di perjalanan orang imamnya ini, karena mungkin saja dia tidak mengambil dispensasi, atau mukimin, orang yang tidak dalam perjalanan. Lah di sini ada bahasanya kan, fi juz'in min sholatihi. Nah, ini kan keren ini kalau bahasa fikihnya. Kok enek makmum kok sak juz piye maksudnya? Kan? Kok ra oleh makmum satu juz pun dengan orang yang sholat sempurna? Lah ini ilmu. Artinya apa? Referensi ini mengindikasikan, dan di dalam sholat jamaah juga sudah dijelaskan, para ibu para bapak, wong sholat jamaah niku ora kudu kabeh, ora kudu mulai awal sampai akhir. Lah jadi tak baleni, orang sholat berjamaah itu tidak harus mulai awal sampai akhir, sekalipun mulainya bareng. Jadi orang niat jamaah itu di tengah-tengah boleh. Nah, jadi orang niat jamaah itu di tengah-tengah boleh. Jadi orang jamaah itu bisa mufarokoh, bisa pisah di tengah-tengah, bisa yang asalnya sendiri berjamaah di tengah-tengah. Nah makanya di sini umpama ada orang sholat kita kosor ya, kosor. Kemudian kosornya sendiri, bukan berjamaah. Kemudian di depannya itu ada orang sholat sempurna 4 rakaat. Di tengah-tengah sholat kita niat bermakmum, ini juga tidak boleh macam begitu. Sekalipun kita hanya makmum itu hanya 1 rakaatnya. Nah, ini penerapannya. Dan di jamaah-jamaah biasa kita itu juga boleh niat jamaah di tengah-tengah. Nah, hal seperti ini bagi orang yang punya ilmu itu bisa diterapkan biar pahala jamaahnya itu lebih banyak dibanding temannya. Karena kita semua sudah ngaji. Contohnya begini, kita sholat jamaah tapi masbuk. Sing masbuk ini kuatah banyak ya. Ada beberapa baris, 3 baris. Jumlahnya 6 baris, yang 3 baris mengikuti syawal, yang 3 baris masbuk semua. Kebetulan jenengan dari 3 baris itu berada di baris kedua atau terakhir atau ketiga. Lah ini ketika imam sudah salam, yang 3 baris berdiri semua. Lah ini kita manfaatkan. Tapi ini hanya bisa untuk yang baris kedua dan ketiga. Niat saja dengan di depannya. Niat ingsun aku jamaah karo kang sing ning ngarepku iki.
Lah jenengan akhirnya lengkap. Jadi terhitung sholat jamaah sejak awal sampai selesai. Cuma imamnya saja beda. Sambung. Bisa dipahami? Lah lek sing gak ngono yo pahalane jamaah kan kur separuh Pak Bu. Karena dia masbuk. Lah kalau kita sambung maka akan lengkap. Jadi ini ilmu dari referensi ini bisa kita terapkan. Sama seperti dalam bab jamaah kemarin. Lalek sing baris pertama ini kok ndak bejomen, ya sakjane bejo. Bisa. Gimana caranya? Mundur saidik. Jamaah itu kan tidak harus jauh dengan imamnya kan. Yang penting qodamur rijli. Qodam itu adalah delamaan. Yang akib itu adalah delamaan di bagian belakang, tungkak namanya. Itu kita tidak mendahului tungkaknya imam. Jadi bergeser sedikit. Nah, jadi untuk yang masbuk barisan pertama itu kalau pengen berjamaah gitu ya. Ini kita mundur sedikit. Nah, kemudian kita jamaah kepada samping kita. Lek podo ngalime enak. Soalnya nopo? Karena dia tahu dimakmumi, dia nanti juga niat jadi imam. Dia jamaah. Jadi orang kedua ini sama-sama meneruskan sholat dengan cara berjamaah. Lah kalau yang tadi, kalau jenengan tidak isyarah kan nggak ngerti. Nah, nggak apa-apa. Karena imam tidak disyaratkan menjadi imam kecuali imam sholat Jum'ah. Kalau selain sholat Jum'ah, imam itu tidak menjadi syarat sahnya jamaah niat menjadi imam. Bedanya kalau tidak mau niat jadi imam, ganjarannya sholat dewe. Tapi kalau dia niat jadi imam, ganjarannya jamaah. Lah, lek podo ngerti nih enak, mundur titik, diplek ngoten, tik, nah, ngerti. Lek aku di jamaah iki. Makanya wong niku lek badhe napa? Mau sholat jamaah dengan seseorang kan sunatnya kan isyarah. Tujuannya apa toh? Biar dia tahu kita jadikan imam sehingga kemudian niat jadi imam. Podo-podo oleh ganjarane jamaah. Umpama ora gak apa-apa. Jenengan oleh jamaah ganjarane dhek gak oleh. Tapi jenengan namanya tidak berbagi. Nah itulah. Tidak berbagi pahala. Kan begitu. Loh berarti alangkah jedotnya iki lek gak isyarah. Insya Allah kok tidak. Tapi begini kalau dalam fikihnya kajiannya, sekalipun dia tidak tahu bahwa dia dimakmumi sehingga dia tidak niat jamaah, dia memang betul catatannya malaikat dia sholatnya tidak jamaah memang. Jadi ditulis syahro tidak jamaah karena memang tidak niat jadi imam, tidak niat jamaah. Tapi yang makmum kepada saya dicatat niat berjamaah. Tapi kemudian saya ada catatan lain. Syahro iki nulungi wong salate jamaah. Akhirnya tak nge ganjaran nulungi wong. Ngoten carane nih. Cara gaji itu subnya itu bukan sub gaji pokok tapi tunjangan gitu. Bisa dipahami nggih? Ngoten niku. Padha karo wong niku nate tanglet teng kula ngeten. Mboten lho Gus. Wong slametan ngoten niku lho. Lek tengene bapake mbahe niku kok terus ganjarane sedekah dikirimne ning gone mayit ngoten niku kan termasuk birrul waliden. Mboten namung donga, mboten namung ganjaran maca Qur'ane, tapi nggih sedekah panganane niku napa leres ngoten niku nggih ganjarane dikirimne. Nggih leres. Lah leres terus terus pundi sing gadah griya anak-anake. Berarti mboten gadah ganjaran sedekah. Ngoten ta nggih. Kula jauh, nggih bener aku. Mergo niku pun jenengan kirime teng kene tiyang sepahe jenengan ya mesti ae. Jenengan maca Qur'ane, Yasin, lek sampun Allahumma ausil wa taqabbal wa baligh tawabama qara'nahu kan ngoten nggih. Kalau diterjemah ya Allah trimonen sampai no tekakno ganjarane lek maca iki neng gone iki khususon mbah sapa kono. Niku memang sing maca, sing sedekah mboten oleh pancen Pak Bu, ngoten. Cuma
Jadi slipnya itu, slip ganjaran itu benten, pangga oleh. Jenengan tertulis, lho niku Mbah Yai Jamari oleh ganjaran birrul waliden tanggal sakmene mergane ngentekne dhuwit 500 juta iki digawe nyelameti wong tuane ngoten. Tapi lek ganjarane sedekah nggih zong wong pancen pun diparingne. Membaca Qur'annya ya zong kalau kita kirimkan. Yang dapat adalah yang kita kirimi. Tapi jangan lupa awake dhewe niku oleh slip lain. Tertulisnya bukan pahala kita membaca Al-Qur'an, tapi pahalanya bacaan Al-Qur'an, tapi kita ya niku wae oleh awake dhewe diundang, maka kita dapat ganjaran silaturahime. Kita dapat i'anahnya, ta'awun kepada tetangga kita berbaik sangka, mendoakan kepada orang lain. Jadi ini yang harus dipahami, sama dengan ini. Kados wong dikembangne malih. Kados wong ngeten. Insyaallah dulu sudah pernah kita sampaikan. Orang itu kalau berjamaah kemudian datang terakhir, barisannya sudah penuh semua. Itu kalau dia tidak punya ilmu, maka dia akan membuat shop sendiri dan sholat sendiri. Itu kalau nggak punya ilmu. Lah apa yang terjadi orang yang demikian itu play karena mau masuk ke shop sudah penuh. Nah, bagi orang yang tidak punya ilmu ini pasti sholatnya sendiri. Lah akibatnya maka pahala yang tertulis itu dia hanya mendapatkan pahala jamaah. Bahkan menurut sebagian ulama jamaah pun tidak dapat. Tapi pendapat yang kuat adalah dia mendapatkan pahala jamaah tapi kehilangan pahala barisan. Lah bagi orang yang punya ilmu itu caranya gimana? Caranya adalah jarroman amamahu, menarik satu orang untuk menemani. Itu yang punya ilmu. Jadi itu yang punya ilmu begitu. Di semua kitab kuning seperti itu. Jadi ditarik satu. Nah, repotnya kalau di ya saya tahu. Kalau di lingkungan itu belum familiar, kiainya belum ngaji, jangan dilakukan. Karena jenengan akan berbuat baik niate, tapi sesungguhnya sampean membuat kekacauan. Dipisui nih jenengan, setan nih. Wong sholat kok diganggu. Nah itulah. Lho padahal semua kitab ngoten, Bu. Jadi di dalam fikih sholat berjamaah itu ngoten. Itu disuruh untuk apa? Menarik satu teman untuk menemani. Jadi untuk menemani. Agar supaya dia mendapatkan pahala jamaah sekaligus fadilahnya barisan, tidak dewemple. Nah cuma sekali lagi niki kedah jamaah di ngajeni dulu biar tidak kacau. Lah kemudian ada pertanyaan tentang kajian fikih ini. Loh, shop itu di dalam berjamaah itu paling depan itu pahalanya kan paling banyak dibanding shop belakangnya, betul? Makanya cepet-cepetan golek shop ngarep ngoten niku karena memang ada fadilahnya. Shop kedua pahalanya lebih banyak dibanding shop ketiga dan seterusnya. Kemudian ada yang bertanya tentang orang yang digeret tadi, yang ditarik tadi. Loh gimana ini? Yang asalnya dia di peringkat ketiga, lah ini akhirnya akan terdegradasi seperti Liga Serie A Italia. Turun di peringkat keempat. Loh ini kan pahalanya berkurang ini. Kemudian di sana dijawab, betul si A ini terdegradasi dari urutan keempat ke lima sehingga pahala barisannya berkurang. Tapi kemudian dia ditambahi pahala karena membantu, begitu. Teman yang seharusnya dia sholat sendiri menjadi berjamaah dan mempunyai barisan. Lalu itu dikaji di dalam fikihnya. Lah ngoten. Dadi sami ngoten niku. Masya Allah. Jadi fikih niku lek dibahas niku menarik banget.
Jadi di dalam sholat jamaah dan lain-lain. Yes. Bicara ta'awun ini mulakno enten tenggene fikih kita itu ada pertanyaan sing ulama niku nggih mboten sepakat. Jadi mal a'dham ajran bainal muadzin wal imam. Jadi mal a'dham, mana yang lebih banyak pahalanya imam sholat jamaah dengan muadzin. Nah, lho niki ulama tidak sepakat. Sebagian ulama mengatakan yang banyak adalah ya kiainya, imamnya, karena dia ini menyopiri sedemikian penumpang yang banyak dan dia bertanggung jawab atas keselamatan dari penumpang yang sedemikian banyak. Itu alasan yang mengatakan dengan demikian pahalanya besar. Tapi yang satu nggak terima, tidak bisa. Yang banyak adalah ini muadzin ini, sekalipun biasanya nggak keren lah muadzin. Wis dianggap wis jan nggih apes-apesan gitu. Tapi jangan lupa ini pahalanya ini lebih besar dari imam, paling tidak nomor 2. Kalau sebagian ulama nomor 1. Kenapa? Karena coba muadzin itu pertama dia menyebutkan lafaz-lafaz Allah yang oleh yang mendengar baik gelem diceluk atau ora niku oleh ganjaran. Sing krungu oleh ganjaran, sing jawab oleh ganjaran, baik dia datang ke masjid atau tidak. Plus dia mendapatkan mereka-mereka yang mau jamaah, termasuk imam ini lho. Lho niku diatur karo muadzin. Ayo. Termasuk imamnya ini dia berani dia maju ke masjid, pergi ke masjid karena muadzin, belum yang lain. Jadi jangan lupa ini, makanya muadzin itu pahalanya lebih besar dibanding imam. Nah, udah. Nah, penting nih. Mulane lek jenengan niku nyun sewu. Niki tertulis di dalam fikih. Ngumumne posyandu, jenengan mempeng. Oh, ganjarane kathah lho nggih. Ngumumne apa? Posyandu. Ngumumne kematian. Lho, langsung. Wadah ganjaran ini. Senajan tuh jenengan mungkin gak takziah lah. Oh, jenengan wis keren nih. Lho wis jenengan innalillahi wa ping 3 lho niku. Le maca tarjih wis oleh ganjalan gitu. Sing nomor 2 ngabari wong sak monten kathah. Enek wong keseripan, sing godhek ya ngerti akhirnya disebar lewat ganjaran tok jenengan. Karo sing akhire takziah. Ganjaran tok jenengan. Kalih sing bengkeng ngimami sing anu urung karuan. Gitu. Salat jenazah sing mamitne, kira-kira sing ngimami, sing ngumumne nih aja sing tak pikir-pikir ganjaran sing kathah aja. Ta'awun ngoten. Masyaallah, apa meneh nggih purun takziah. Pun awaya jusu niki sampun pindah teng bab jamak lewat kan kosong. Lah niki pun sak monten mawon.